thank you guys udah mau datang ke rumah gua walaupun jadwal kita yang lagi sibuk banget karena corona ini. Sibuk banget. Sibuk Parah parah sih. kan. Parah sih sibuknya. Yuk, cabut. Jadi kita itu dulu kita udah temenan dari zaman kuliah. Kita kuliah di Maranatha Universitas di Bandung. Cuma jurusan kita ini beda-beda semua. Beda-beda semua. Jurusan kedokteran, Trainer jurusan DKV, Gue hukum. Moses jurusan hukum. Jadi sebenarnya kayaknya nggak harus ketemu, nggak harus nongkrong bareng. Cuma entah kenapa Jauh kita banget bisa ya? nongkrong bareng. Dulu tuh pertama ketemu tuh ada di sebelah Maranatha tuh namanya Lawson. Lawson itu jadi kita banyak nongkrong di sini main kartu gitu kan nggak jelas anak-anak muda. Mau judi ya? Gua tuh sama dia kenalnya pertama dari ada geng di anak-anak seni dan ternyata kita itu saudara. Yoi. Lebih tepatnya Random di ini banget ya? ponakan gua. Yoi. Padahal dia lebih tua dari gua. Dikit lah. Jangan sebut dong. Iya sih ya, pokoknya umurnya di atas gua tapi ternyata ponakan gua. Itu lebih tua. Ketemu di Lawson, terus ketemu sama dia. Gua pengen dipukulin sama dia. Well, lu inget lu. Kenapa? Iya. Karena gua katanya kayak Cina songong. Padahal gua bukan Cina. Sorry, itu bukan maksud gue buat menjadi racist. Cuman, gue pada saat itu emang I don't know why rasis. though. Emang Yeah. rasis kita. Cuma sekarang kan ya people change tuh. Oke, People change. People change tuh. Kita semua punya masalah yang kita malu untuk akuin. Iya. Ya kan? Yuk, cabut. Kenapa ya? Tutup. Bau Iya, mulut kenapa gua. sih? Cuy, this thing is serious yo. Corona shit. I mean, sorry, explicit. Nggak apa? Corona. Korong-korong, korona. Cakep dong. Cakep. Udah gak bisa lanjutin lagi. Udah buka aja sih, gatel gue liatnya. Tahu. Serius Ya lu. ganteng kalau gitu Aman nih. ganteng. Lu udah pada cuci tangan belum? Udah dong. Yang pasti kita stay di rumah aja kan. Gua lebih ke sikat gigi sih, Bon. Terus ya gigi, ya sih menurut gua agak bau sih. Makanya gua pakai ini. Sebenarnya itu tujuan gua pakai ini satu satu mulut Jack bau, kedua corona gitu. Jadi itu lebih bahaya lagi. Lu tuh udah siapin sirup sama Memi, minum dong sirupnya. Gua tadi Sirup marjan gitu. Marjan. oke. Cheers ah. Sisa aduh gua bisa. Cheers. Udah mau beres puasanya. Cheers, bro. Cheers. Gue pengen bikin ini tuh karena awalnya waktu itu kita sempet di mobil lagi mau ke Bukit Skatepark. Oke. Ada di Cimahi bukan sih? Nah, ya dekat situ lah. Ya dekat situ lah. Dan di jalan tuh kita ngabisin 4 botol bertiga. Cuma buat 4 botol minuman beralkohol. Jadi sampai situ udah ya gitulah. Pokoknya selama perjalanan kita banyak ngomongin hal-hal yang kayak gue merasa ini kayaknya bagus untuk menjadi konten dan kayaknya banyak orang yang bisa menikmati gitu. semoga ya. Jadi ya, let's get right into it. Hah? Kok terima banyak? Okay, so welcome guys. Thank you for coming. Jadi ya dari background history itu kita udah banyak ngelaluin banyak kayak apa ya, gue bisa bilang adventure mungkin ya. Adventure yang seru banget dari kita tiap weekend nggak tiap weekend malah bisa seminggu berapa kali ke Jakarta untuk party ya kan. Iya. Yoi. Terus kayak Sultan boy. dulu duit nggak ada masalah sih, nggak kayak sekarang. Jadi kayak banyak udah yang dari yang kita udah fun bareng ya kan, party bareng, sampai sekarang mikirin ke gimana kita biar bisa biar bisa hidup tuh gimana. Dan ada kesamaan di kita semua pekerja di industri kreatif. Yap. Gua seorang penyanyi, Moses, lu sebagai apa? Gua sebagai kalau dia nyanyinya, gua kadang-kadang yang suka nyuciin mic-nya. Ya jadi Oh bukan ya? Oh, Salah. iya. Gua sebagai musisi juga, cuman gua main bass basis gokil. dan gua juga ranger. Gua juga kadang nge-compose. Oh, ini sombong sih. Ya, enggak, musisi kan banyak Oh, iya, cabangnya. benar, dong. Sombong ya. Dan gua kadang music Gitu. director juga gitu. Alright, nice. Dan Reno? Kalau dia nyanyinya, dia yang komposer itu, ya gue yang inilah lapor keringat. Nah, Terus Lu lah. sama sih, Kiko. Terus lah. gitu dong. Nggak pukul malah nih. Jangan dong. Gue yang dibaliknya, dibalik semuanya. Apa sebagai apa? Videographer, bro. Tapi lu juga kadang nge-direct juga kan? Sedikit. Production house? Ya, punya barang-barang. Nah, Let the people know production house itu apa namanya?
Terima sama Creative House. Terima Creative House. Nah, Itu punya mimpi lah untuk ngebuat industri kreatif ini. Kayak lo ngomongnya agak keras dikit ya? Iya. Oke, punya mimpi industri kita kreatif di bidang foto dan videografi bisa maju mungkin ya. Ya, ya. Hanya dia mulai. Mantap. Ya, oke. Gitu doang guys. Gokil. Gitu doang. Ngerti nggak lo? Sebenarnya gue pengen ngajak kalian di sini untuk ngebahas hal yang bisa dibilang penting karena ini salah satu apa ya, keluh kesah anak-anak muda zaman sekarang. Gue nggak bisa bilang anak muda lagi sih, soalnya umur gue udah masuk quarter life crisis. Gue yang paling muda. Tapi kita nggak mau ngomongin umur, cuma yang kita sama alamin adalah kita semua lagi quarter life crisis. Apalagi pekerjaan kita di industri kreatif. Apalagi pekerjaan kita di industri kreatif, di mana job kita semua di cancel karena tidak boleh keluar dari rumah, PSBB lah. Ya. Gue pengen tahu sudut pandang kalian dalam kasus ini dan kayak kedepannya kita bisa ngebalikin karir kita tuh kayak gimana? Kalau misalnya menurut lu kayak gimana? Menurut gua, pertama yang jelas berdampak ke gua sebagai pekerja kreatif, ya finansial paling pertama ya, karena kemarin juga ya udah ada jadwal fix yang udah kayak pasti, oh lu bakal main di sini dan gua udah nge-mark semua tanggal-tanggalnya, including wedding, including gig, reguler dan all that stuff lah. And it's gotta suck, right? Ya gitu sih. Kayak padahal kan itu sebenarnya dari penghasilan gue itu gue baliknya nge-invest, baliknya aja lagi terus ya. Kalau balik terus kapan berangkat ini? Iya makanya. Jadi duit yang gue dapetin dari itu semuanya, fee-nya itu gue pakai buat gue puter lagi duitnya. Gitu loh. I see. Apalagi Berarti ada cicilan yang gue beres. You're a businessman ya? Kind of. Dan gue juga punya bisnis sendiri, juga gue punya music entertainment, jadi lu bisa follow di My Music Entertainment. Nah, Ya, itu yang gue oke. tunggu dari tadi promonya dari lu. Oke. Mental health? mental health, untuk physical health kayaknya justru fun fact ya, gue dari 92 kilo jadi 79 kilo. Oke, Nice. positif ya berarti ya. Nice. Itu keren loh. Itu Positif ya? bisa dibilang positif negatif cuy, karena awalnya gue workout and diet, tapi setelah ditelaah lagi lebih lanjut, sebenarnya yang kena adalah mental health gue. Kenapa? Gue melakukan itu segala macam bukan karena gue punya goals, tapi karena gue ngikutin apa yang terjadi di sosial media dengan challenge. Bener nggak? Iya, benar. Nah. Gue juga salah satu korban dari challenge itu dan Challenge itu. Ya. gue nggak bisa bilang korban sih, tapi kayak gue juga ngikutin tren karena gue kekurangan aktivitas Ya. dengan lockdown ini. Banget sih. Berarti cuma gue yang enggak ya. Cuman ya, Gue males. nah, cuman itu sebenarnya in a good way. Cuman secara nggak langsung itu mempengaruhi mental health gue, karena Iya. lama-kelamaan gue kayak gitu dan di rumah aja, memang sih katanya aman dan segala macem, cuman yang nggak aman adalah kesehatan mental gue. Gue lama-lama jadi stres, dan ternyata berat badan gue yang dari 92 ke 79 itu rata-rata bukan karena diet dan workoutnya, tapi karena stres. I see. Berarti lu Berarti nggak se-cool itu ya? Not that cool ya, Nggak se-cool itu sih. Sucks. Cuma mungkin untuk figur lu ya bagus mungkin, tapi nggak tahu Tapi yang yang gua kesehatan dan mental lu ya. Yeah. yang gue tangkap dari Moses ini mungkin dia tingkat kestresnya cukup tinggi ya. Jadi gampang stres mungkin. Yeah. Coba ulang yang lu bilang dengan volume yang lebih keras. Gue ulang. Kalau yang gue lihat dari Moses ini mungkin dia tingkat kestresannya cukup tinggi ya. Dia mudah stres. Itu udah lebih keras anjing. Oke. Tapi gue pengen tahu, gue kan tadi udah tanya sudut pandang Moses dari dampak corona ini kan. Gue pengen tanya sudut pandang lu dulu sekarang. Gue. Ya, dari Tiga lockdown akses ini. itu ya. Iya. Dari lockdown ini, lu yang paling dirugikan apa dan apa yang mungkin diuntungkan dari aspek hidup lu? Kalau gue sih ya sama ya. Mungkin keuangan karena memang jadwal-jadwal juga jadi kekat, apalagi weddingan, apalagi photoshoot produk dan lain-lain. Dan anak-anak juga pasti ngerasain banget jatuhnya Terus sih. si keuangan dari lumayan cukup
sekarang Drop. susah banget bro, kayak Ya. lu sebulan belum tentu bisa dapat job. Ya. Akhir-akhir ini mungkin udah lebih ada nih job. Cuman yang gue takutin karena Indonesian people Ya. smart banget ya, yang lu tahu. Smart. Smart. Indonesian people are smart. Smart. Maksudnya, Sometimes. lu boleh egois men. Maksudnya egois tuh baik kalau di porsinya, ya nggak sih? Ya. Tapi ini keterlaluan, lu nggak mikirin kita yang susah kayak, tolonglah, Ya. kerjaan kita banyak. Ya. Terus mikirin juga keluarga. Gitu sih kayak paling kerasa ya keuangan. Kayak di rumah juga kan banyak yang harus kebayar juga kan. Ya. Tapi positifnya menurut gua ya gua bisa lebih dekat lagi sama keluarga. Terus gua bisa diem di rumah yang selama ini lu tau lah gua gak pernah melakukan apa-apa di rumah. Ya. Kayak cuman tidur, pulang tidur, bangun langsung cabut lagi. Sama. Gue ngerasain hal yang Gua sama. emang gagap. Dia emang gagap. Jadi Iya, Ini fun fact-nya tapi- dia gagap sih. kalau misalnya ini banyak yang nonton, ini pasti komen pada komen lu gagap sih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Gua seneng diejek. Ya udah. Ejek aku. Feel free to hujat-hujat ya. Karena emang dari dulu gagap nggak ada obatnya ya. Jadi lu cari apa juga obat nggak ada. tolong. Yang Betul. gua aneh nih. Gua selama hidup normal, gua jomblo bertahun-tahun kamu tahu. Tapi gila. Gua juga. Gila. Tapi lu fucek boy. Gak bisa dipungkiri dong. Tapi fuck itu Karirnya Moses ini. nggak bisa dibilang cinta dong. Iya sih. Iya, Tapi kan? Iya dong. setidaknya dia touch. Nggak touch nggak sih? Karena Physical. dia lu butuh touch gak sih? Iya, iya. Betul nggak sih touch ya? Iya. Nih gue tanya nih, lu selama 3 bulan ya kita udah di quarantine ini, ada touching gak? Nggak ada loh cewek gue di Bogor. Ya, Elah lah. gimana rasanya bro? Stres gak lu? Ini dari sudut pandang gue ya. Jadi gue coba nggak mikir itu. Oke. Jadi nih gue hidup nih ya. Gue sebagai orang gue hidup dan gue bisa banyak yang bisa gue lakuin. Jadi pacaran itu cuma satu aspek sebenarnya. Tapi sudut pandang itu menurut gue ya cuma bisa didapat kalau misalnya lu udah menjalani hubungan. Kalau misalnya lu belum menjalani hubungan, lu nggak bisa tahu. Karena lu belum mencoba menjalani hubungan atau lu lagi nggak dalam hubungan. Jadi kalau dari gue sih, gue bisa mengalihkan apa ya center of attention gue ke hal lain, kayak misalnya gue bikin beat, gue bikin cover, gue workout tiap hari, terus gue dekor kamar, Lu bisa ngulik gue mau nyoba bikin TikTok waktu itu, Yoi. bikin TikTok lagi naik banget kan Iya. gara-gara Lu buat. gue nggak bikin, No. kayak gue Gue belum di tahap itu juga sih. gue juga belum, tapi gue download, Iya. lu udah nggak? Download gua. Download, lu nggak? Gue nggak. Tapi cewek-ceweknya cakep-cakep cuy. Yo. Ya, no, man. Cuman kayak TikTok tuh bukan gue aja sih. Terus dulu nggak? Cheers Terus dulu. dulu sih. Itu Dekat. Corona. Itu ya, jadi semua orang pasti, gue jamin bukan kita bertiga doang, itu pasti punya keluh kesah mereka masing-masing. Lu nggak harus terlalu berekspektasi nggak sih? Iya. Kayak lu pasti punya seorang yang lu lihat, wah dia keren nih, wah dia bisa buat something, dia bisa buat ini. Tapi alat dia yang jadi patokan kita. Iya. Ya. Iya. Iya Padahal itu. kita bisa start dari, ya maksudnya dua aja dulu. Iya. Kita mulai aja dulu. Iya itu tadi gue bahas sebelum ke cut kalau nggak salah. Jadi gue pengen ngelakuin sesuatu nih, gue pengen bikin cover, gue pengen bikin podcast, gue pengen bikin video kayak gini. Tapi referensi yang gue lihat dari YouTube, orang-orang yang udah ngelakuin ini adalah orang-orang yang sudah levelnya tuh di atas gue, jauh di atas gue, dengan alat-alat yang lebih canggih dan mahal, dengan setup yang lebih proper, dan konten yang lebih lebih matang gitu, udah lebih dipikirin lebih lama gitu. Dan dia mulai startnya juga udah lama. Starting pointnya juga udah jauh banget, dan itu mengintimidasi gue karena gue mikir gue nggak cukup untuk ngelakuin hal itu. Gue nggak punya duit lah untuk beli mic, untuk beli DAW, untuk beli alat. Ya udah gue jadi nggak ngelakuin. Padahal seharusnya dengan teknologi zaman sekarang yang lu punya kayak handphone lu yang udah Itu pun udah cukup. cukup kan? Itu pun Cukup udah banget cukup. ya. tapi
dengan keadaan yang terjadi sekarang ini, jadi gue lebih akhirnya dipaksa untuk nge-explore yang lain gitu. Iya. Apapun yang jadi kelebihan lu di tempat yang lain, atau ya gue ngomong realistis, atau gimana pun cara yang bisa lu pakai selama itu masih positif untuk bisa memutar keadaan financial lo gitu. Dan mental health. Iya. Dan Tapi mental kalau yang health. gue tangkap dari lu, sebenarnya motivasi awal tuh mau paksaan atau motivasi yang Paksaan. kurang baik itu gak jadi masalah ya? Gimana kita menjadikan itu sebuah kebiasaan setelahnya? Kita menjadikan itu sebagai keuntungan, Ya, tuh. sebagai benefit. Iya. Justru lu Tapi banyak jadi bisa melakukan banyak hal selama Ya. di rumah itu. Jadi lu Gua justru jadi bisa nge-explore kayak itu gini. di rumah gitu. iya, gue jadi bisa kayak gini, gue jadi bisa kayak gitu. Gue jadi bisa tahu aspek hidup apa yang sebenarnya gue jago, gue bagus, tapi gue belum explore nih. Itu Ya, contohnya kayak contoh paling besar ialah di saat gue banyak manggung, gue jarang explore. Tapi di saat gue lagi nggak manggung, ternyata lebih banyak project yang gue lakuin sendiri gitu. Ya. Akhirnya Puji gitu. Tuhan. Puji Tuhannya ya kan. Jadi kayak oke, gue mau bikin ini. Ya walaupun gue adalah orang yang sangat easily distract. Jadi kayak, men bikin ini yuk. Iya, Kuy. Gue setuju banget dia. Kebanyakan cuy jadinya. Dia ya proses nih ya. Ini keluar dari rumah gue nih ya. Misalnya dia lagi nggak pakai sepatu, dia bisa habis 10 menit untuk dari sini sampai ke mobilnya karena dia lagi masang sepatu, nali Ada belum beres, handphone. ada handphone. Itu lagi. Dia easily distracted banget, dan makanya yang gue bilang kayak semua orang pasti ngalamin hal ini tuh beda-beda keluh Betul. kesahnya. Tapi gue kan suka ngeliatin ini lu berdua nih, Instagram lu. Kayak lu di Instagram mulai ngupload hal kayak cover, kayak bikin. Oh, gue ngilang dari Instagram. Dia justru ngilang cuy. Enggak men, setahu gue selama belum ini dia cuma ngupload foto. Lu cuma ngupload foto. Iya. Tapi sekarang lu mulai ngupload kayak lu nyanyi. Lu Di story ya. Lu tau nggak? ataupun di feednya. Lu tau nggak itu yang nge-trigger gue untuk bikin itu tuh teman gue salah satu rapper, dia bikin challenge gitu. Waktu itu lagi zaman-zamannya challenge, waktu masih orang-orang ya udahlah, ini bentar lah, ini karantina, ya udahlah, bikin challenge workout, bikin challenge apa. Ini challenge-nya tuh Akbar ya? rap. Oh bukan ya? Bukan, Akbar dari gue itu beatnya. Oh. Jadi si temen gue ini bikin challenge dan gue ikutin, gue bikin rap challenge kan waktu itu. Dan setelah itu gue mulai melalui transisi gue menikmati hidup terlalu banyak, dimana gue nonton Netflix terlalu banyak dan lain-lain. Disitulah gue mulai stres nih. Dan di saat gue mulai stres tuh gue mikir, Lu mau do something ya. gue mau ngelakuin Positif sesuatu. buat hidup lu. Iya. Jadi saat itu setelah gue ngepost itu di Instagram, gue udah ngilang. Jadi kayak gue putting on the next level of social distancing to social media distancing. Oke. Gue gak mau post apapun anjing. Sampai temen gue lagi promo apa juga, gue ngeliat, tapi gue lagi ngelakuin sesuatu yang gue lagi pengen konsumsi gitu. Kayak gue pengen belajar cara make DAW, gue lagi pengen belajar mic, gue lagi pengen belajar apa. Gue lagi ngedalamin itu dan kayak bener-bener distant banget gue sama orang-orang di situ tuh. Dan rata-rata anak-anak pada nanyain, anjing si Meme masih hidup nggak sih? Oh iya. Gitu loh. Dikira gue corona, Iya, gue mati. Iya paket ya? Iya paket. Nah, Tapi itu yang gue rasain loh. Jadi kayak nih ya, gue misalnya lagi di luar, gue kan kalau ngerokok di luar, kalau nggak di kamar. Nah kalau misalnya lagi di bawah, gue keluar yang ngerokoknya. Kayak banyak banget Gojek lewat, paket lewat, semua orang kayak, wah anjing bener-bener. Ini masa depan tuh kayak gini cuy. Udah orang-orang diem di rumah. Dan Bukan mobil terbang ya? bukan mobil terbang ini, terbang, tapi cuy. kemudahan hidup itu loh. Paket semua datang, sering banget lah ini Gojek lewat, paket lewat di depan rumah. Nah itu juga sih yang menurut gua jadi sedikit kayak kita susah untuk jadi lebih karena manja men. Kok lu ketawa sih? Lucu. Jadi lucu. Ketawa. Hah? Kok jadi banyak? Niat gua awalnya bikin video ini adalah pengen bikin orang-orang, bukan pengen bikin orang-orang, pengen mengajak orang-orang untuk staying waras kan. Staying waras is important.
kalau misalnya lu udah dibatasin semua kegiatan lu dan lu nggak bisa ngelakuin hal lain, terbukalah untuk opsi baru. Sebenarnya lu bisa melakukan hal lain juga sih. Bisa melakukan hal lain. Iya. Makanya Karena otak kita yang batasi. Iya. Kayak, udah gue gini aja. Otak sama mata lo yang membatasi. Ya kayak gue cuma videographer. Gue nggak mau do something kayak teman-teman kita banyak kan yang dia nyanyi tapi jual ini jual itu. ya Temen ya. gue juga akhirnya jadi jualan kue, ya nggak Tir? Iya, maksud gue itu Tiara. Oh Tiara, Iya. ya mabok gue sorry. Iya. Maksud gue Tiara. Dan ini video dibikin dari 3 orang yang kerjanya cuma have fun doang. Yeah, Mabok, exactly. mabok. Yep. So stay safe, stay at home, and Stay have fun. productive. Stay productive, of course. As long as it's positive, yeah. As long as you love me, we can be starving. Belly ya? Yeah. Blaber. Yeah. Okay, this is our video. Hope you like it. And if you do, please do hit the like button, subscribe button, notification button, and we're gonna come up with a lot of more things. And if you do like it, good for you. If you don't, fuck off. Swipe left. Yeah. Peace.